Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Sekarang selamat sore. Nama saya Rivaldo Fadli Fanda, NPM 1951002. Nah, di sini saya akan menjelaskan bisa dibilang review tentang tadi sebelumnya saya sudah menonton sebuah video dari dosen ya. Kebetulan dosen memberikan saya tugas, jadi saya harus bikin video. Nah, videonya ini tentang narasumber yang diwawancarai di salah satu TV lokal, Kompas TV di Denpasar, Bali. Nah, jadi diwawancarai dengan tema seminar kontribusi hukum adat dan pembangunan hukum nasional gitu. Jadi ikutin terus apa yang saya akan jelasin. Oke, tadi setelah saya menonton video seminar kontribusi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional ini, sudah ada narasumber yang diwawancarai, yaitu Dr. Laksanto Utomo SHMH selaku Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat di Indonesia. Nah, jadi beliau tadi sempat menjelaskan bahwa anggotanya itu lebih kurang ada 100 orang, yang terdiri dari guru-guru besar, dokter, S2, terus juga terdiri dari anggota negeri dan swasta dari Sabang sampai Merauke. Lalu beliau sedikit menjelaskan tentang hukum adat di Indonesia sendiri itu gimana, gitu kan, bahwa hukum adat itu sudah ada sebelum Republik Indonesia terbentuk gitu tadi. Terus beliau juga mengatakan bahwa Profesor India ke Jakarta memproklamirkan ABHA, yaitu terus Dr. Sulosтрiono itu mendeklarasikan ABHA untuk memberikan kontribusi terhadap hukum internasional itu sendiri. Oke, tadi setelah saya menonton video tersebut tadi, saya sudah mengumpulkan poin-poin penting gitu. Yang pertama yaitu dalam penyelesaian konflik, orang cenderung menggunakan hukum barat yang sesungguhnya itu menimbulkan konflik yang lebih besar lagi karena kita meninggalkan musyawarah dan adat seperti itu. Contohnya pada saat upacara bakar batu penyelesaian sengketa di Papua, Kapolda menganggap bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan. Penyelesaiannya menggunakan hukum pidana. Menurut Kapolda itu tidak bisa diselesaikan karena sudah terjadi di beberapa daerah juga seperti itu. Lalu konflik yang terjadi karena tidak ada akomodasi dalam hukum yang diselesaikan dalam hukum nasional. Selanjutnya tadi poin selanjutnya yaitu Ketua Komisi Yudisial membuka acara ini supaya hakim tahu bahwa hukum adat itu ada dan tidak bisa ditinggal gitu. Karena penyelesaian sebuah hukum itu menggunakan hukum formil bisa mengakibatkan ketabrak seperti itu. Contohnya dalam suku Minangkabau itu ahli waris penyelesaian menggunakan hukum Islam yang harusnya masyarakat Minang itu menggunakan hukum waris Minang, yang dimana setahu saya hukum waris di Minang itu jatuh kepada pihak perempuan, bukan di pihak lelaki seperti itu. Jadi menurut beliau itu hukum adat ini berkontribusi lebih besar untuk pembangunan hukum nasional di Indonesia. Begitu, karena menurut beliau tadi bahwa hukum Indonesia ini lebih banyak selesai masalahnya berkat diselesaikan secara hukum adat seperti itu. Saya pindah ke menit 13:22 itu
ada sumber lain yaitu Profesor Widiana. Nggak salah saya sih itu namanya ya, karena di video pun saya kurang jelas siapa nama dari profesor ini tersebut. Begitu. Baiklah, jadi tadi Profesor Widiana sudah memberikan statement di video tersebut, dan beliau mengatakan bahwa hukum adat Bali ini berbeda dengan hukum adat lainnya. Ya jelas beda ya, karena di Bali dan di Indonesia ini berbeda sekali. Terus tadi di video presenter juga menanyakan kepada Bapak Profesor Widiana seperti ini. Apa pentingnya seminar ini buat masyarakat seperti kami di Bali khususnya dalam kontribusi pembangunan hukum nasional itu sendiri? Lalu beliau menjawab ada beberapa poin penting seperti itu. Yang pertama, hukum adat itu tidak hanya ada di Bali. Dibuktikan bahwa para intelektual hukum adat itu menceritakan soal hukum adat di seluruh Indonesia pada saat seminar. Yang kedua, bagi Bali itu sendiri, apa yang didapat seperti itu? Yang didapat itu paling tidak kita bisa menjaga bahwa hukum adat yang biasa dibayangkan hanya monopoli orang-orang terpinggirkan, orang tua, atau masyarakat yang relatif masih primitif, ternyata itu tidak sama sekali. Karena sepatutnya, menurut beliau tadi, karena sepatutnya warisan budaya hukum adat ini sendiri layak kita ketahui dan diharapkan untuk kita semua bisa memberikan kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional ini sendiri. Karena sesuai dengan kata Bapak Laksanto tadi selaku Ketua APHA, beliau mengatakan bahwa semua masalah itu bisa diselesaikan menggunakan hukum adat. Seperti itu. Oke, jadi tadi sudah dikembalikan lagi dari Bapak Profesor Widiana, kembali lagi ke Bapak Laksanto. Jadi Bapak Laksanto juga mengatakan bahwa jadi tujuan seminar ini adalah tonggak depan APHA maksud saya, menghadirkan menjadi tonggak APHA dengan menghadirkan beberapa anggota dari KY sebagai rencana bagaimana keterlibatan APHA dalam pembangunan hukum nasional. Dan APHA sendiri juga beberapa kali sudah diundang di DPR RI untuk dalam pembuatan rancangan undang-undang, namun mereka juga memiliki batasan seperti itu, karena menurut beliau kita ini adalah pengajar, jadi jangan melewati batas kita sebagai pengajar, seperti itu. Baiklah, jadi setelah saya melihat videonya dari awal sampai akhir, saya sudah mendapatkan kesimpulan bahwasanya hukum adat ini tidak hanya berlaku di Pulau Bali saja, gitu. Jadi maksud saya tidak hanya ada di Pulau Bali saja, karena di Indonesia ini sendiri kita memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang berbeda, sehingga kita mempunyai hukum adat masing-masing seperti itu. Dan juga dari segi penyelesaian suatu masalah, suatu kasus, hukum adat sendiri bisa dipakai dalam pembangunan hukum nasional, karena kita tidak karena kita tidak mengacu kepada satu hukum seperti hukum pidana atau hukum perdata seperti itu. Namun kita juga bisa mengacu kepada hukum adat sendiri. Dan tujuan dari seminar ini sendiri ini adalah paling tidak kita bisa tahu bahwa kita bisa menjaga hukum-hukum adat ini sendiri, bahwa hukum adat yang biasa dibayangkan hanya untuk memonopolikan orang-orang yang terpinggirkan
orang tua atau masyarakat yang relatif masih primitif, ternyata itu tidak sama sekali. Dan tujuan seminar ini adalah untuk memberikan sedikit kontribusi kepada hukum Indonesia, bahwasanya hukum adat ini bisa untuk membangun, bisa berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional itu sendiri. Oke, sekian itu aja dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terbelit kata. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.